Kalau ayam kamu performanya naik turun terus, padahal sudah sering diperbaiki pola rawatannya, bisa jadi masalahnya bukan di ayamnya, tapi justru di perubahan yang terlalu sering kita lakukan. Niatnya memang mau bikin lebih bagus, tapi tanpa sadar malah bikin ayam tidak pernah benar-benar menemukan ritmenya sendiri. Saya pernah ada di fase itu. Setiap lihat hasil kurang sesuai, langsung ganti sesuatu. Hari ini ubah pakan, besok ubah jadwal latihan, lusa coba metode lain. Rasanya logis, kalau belum cocok, ya cari yang lebih pas. Tapi setelah beberapa waktu, yang terjadi bukan perbaikan, malah makin tidak jelas. Ayam jadi sulit dibaca. Kadang terlihat bagus, tapi besoknya berubah lagi. Tidak ada pola yang bisa dipegang. Banyak penghobi tanpa sadar punya kebiasaan seperti ini. Sedikit saja hasil tidak sesuai, langsung diubah. Padahal tubuh ayam itu butuh waktu untuk beradaptasi. Setiap perubahan, sekecil apapun, sebenarnya memaksa tubuhnya untuk menyesuaikan ulang. Kalau perubahan datang terus-menerus, proses adaptasi itu tidak pernah selesai. Akhirnya ayam seperti jalan di tempat, tidak benar-benar maju, tapi juga tidak jelas arahnya. Masalahnya kita sering melihat perubahan sebagai solusi cepat. Begitu ada yang terasa kurang, refleks kita adalah mengganti. Tapi kita jarang memberi waktu untuk melihat apakah pola sebelumnya sebenarnya sudah bekerja atau belum sempat terlihat hasilnya. Karena proses itu tidak instan, kita keburu menyimpulkan sebelum waktunya. Disinilah banyak orang tidak sadar. Mereka merasa sedang memperbaiki, padahal sebenarnya sedang merusak ritme yang sudah mulai terbentuk. Ayam yang seharusnya bisa berkembang pelan-pelan, malah terus di-reset sebelum sempat stabil. Dan akibatnya, performa yang keluar jadi tidak pernah konsisten. Yang lebih tricky lagi, karena perubahan itu kadang memberi efek cepat di awal, kita jadi semakin yakin untuk terus mengganti. Padahal efek itu cuma sementara, belum mencerminkan kondisi jangka panjang. Dan ketika hasilnya turun lagi, siklus perubahan itu terulang terus. Jadi kalau dilihat dari sini, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus diubah, tapi apakah perubahan itu benar-benar perlu, atau kita hanya belum cukup sabar melihat hasilnya. Karena seringnya, masalah bukan karena kurang mencoba, tapi terlalu sering mengubah sebelum prosesnya sempat selesai. Kalau kita masuk lebih dalam, biasanya mulai kelihatan kenapa perubahan yang terlalu sering ini justru bikin kondisi makin tidak stabil. Setiap kali pola diubah, entah itu pakan, jadwal, atau cara latihan, tubuh ayam sebenarnya butuh waktu untuk menyesuaikan. Bukan cuma sekedar ikut, tapi benar-benar beradaptasi sampai jadi kebiasaan baru. Dan proses itu tidak instan. Saya pernah lihat langsung perbandingan yang cukup kontras. Ada satu ayam yang polanya hampir tidak pernah diubah. Pakan sama, jadwal jelas, ritme latihan konsisten. Hasilnya mungkin tidak langsung meledak, tapi pelan-pelan naik, dan yang paling terasa, stabil. Di sisi lain, ada ayam yang sering sekali diganti polanya. Awalnya terlihat seperti banyak eksperimen, coba ini, coba itu, tapi semakin lama justru semakin sulit dibaca. Kadang bagus, kadang turun, tanpa pola yang jelas. Di situ mulai kelihatan, setiap perubahan itu seperti mengulang dari awal. Tubuh ayam yang tadinya sudah mulai menyesuaikan diri harus kembali beradaptasi lagi. Belum selesai dengan pola pertama, sudah masuk pola kedua. Belum stabil di situ, sudah diganti lagi. Akhirnya tidak ada satupun pola yang benar-benar sempat jadi. Yang sering mengecoh, perubahan itu kadang memberi efek cepat. Misalnya setelah ganti pakan, ayam terlihat lebih aktif. Setelah ubah jadwal, responnya terasa beda. Dari situ kita merasa, oh ini lebih cocok. Tapi karena belum dijalankan cukup lama, kita belum tahu apakah itu benar-benar cocok atau hanya reaksi sementara dari perubahan itu sendiri. Masalah lain yang jarang disadari, perubahan yang terlalu sering bikin kita kehilangan acuan. Kita jadi tidak tahu sebenarnya yang bekerja itu bagian mana. Karena terlalu banyak variabel yang diganti, hasil akhirnya jadi sulit ditelusuri. Kalau performa naik, kita tidak tahu penyebab pastinya. Kalau turun, kita juga bingung harus mulai dari mana memperbaikinya. Padahal yang biasanya membuat ayam berkembang itu bukan perubahan cepat, tapi konsistensi yang terjaga. Dengan pola yang sama, kita bisa benar-benar membaca responnya. Tahu kapan dia naik, kapan dia butuh jeda, dan kapan ada yang perlu disesuaikan. Tapi kalau polanya terus berubah, semua itu jadi kabur. Dan disinilah banyak orang tidak sadar, mereka bukan kekurangan metode, tapi kelebihan perubahan. Terlalu banyak mencoba, sampai tidak ada satupun yang benar-benar dijalankan sampai selesai. Akhirnya bukan ayamnya yang tidak stabil, tapi sistemnya yang tidak pernah sempat terbentuk. Dari sini mulai kelihatan bahwa masalah utamanya bukan di niat memperbaiki,
tapi di arah perubahan itu sendiri. Karena perubahan tanpa arah, tanpa waktu yang cukup, seringnya bukan membawa kemajuan, tapi justru menghapus progres yang sudah ada. Dan dampaknya biasanya baru benar-benar terasa kalau kita lihat dalam jangka yang lebih panjang, yang akan mulai kebuka di bagian berikutnya. Kalau kita lihat dalam jangka yang lebih panjang, efek dari perubahan yang terlalu sering ini mulai terasa lebih jelas. Bukan cuma soal performa yang naik turun, tapi juga bagaimana ayam itu jadi sulit berkembang secara utuh. Karena setiap kali hampir menemukan ritme, langsung diputus dan diganti lagi. Akhirnya, tidak ada fase di mana kondisinya benar-benar matang. Yang sering terjadi, ayam seperti punya potensi, tapi tidak pernah benar-benar keluar maksimal. Selalu setengah jadi. Hari ini kelihatan menjanjikan, tapi besok berubah lagi. Bukan karena kemampuannya tidak ada, tapi karena fondasinya tidak pernah sempat terbentuk dengan kuat. Dan ini biasanya tidak langsung disadari, karena perubahannya terjadi pelan-pelan. Saya sendiri pernah mengalami fase di mana merasa sudah mencoba banyak hal, tapi hasilnya tidak kunjung stabil. Setelah dilihat lagi ke belakang, ternyata bukan karena metodenya kurang bagus, tapi karena tidak pernah dijalankan cukup lama. Setiap kali belum terlihat hasil, langsung diganti. Padahal mungkin saja hasil itu sebenarnya sudah mulai terbentuk, hanya butuh waktu sedikit lagi untuk kelihatan. Di titik ini mulai terasa pentingnya konsistensi. Bukan berarti tidak boleh berubah sama sekali, tapi perubahan itu harus punya arah dan alasan yang jelas. Misalnya karena ada tanda yang memang menunjukkan perlu penyesuaian, bukan sekadar karena hasil belum sesuai ekspektasi dalam waktu singkat. Dengan begitu, setiap perubahan tetap punya dasar, bukan sekadar reaksi. Menariknya, ketika pola mulai dijaga lebih konsisten, ayam jadi lebih terbaca. Kita bisa mulai mengenali ritmenya, kapan dia lagi naik, kapan mulai turun, dan bagaimana responnya terhadap perlakuan tertentu. Dari situ, penyesuaian yang dilakukan jadi lebih tepat, bukan lagi coba-coba. Dan biasanya, performa yang keluar juga lebih stabil. Yang sering dilupakan, proses itu memang butuh waktu. Tidak semua perubahan langsung terlihat hasilnya. Kadang perlu beberapa siklus sebelum benar-benar terasa bedanya. Kalau kita tidak memberi waktu itu, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu apakah cara yang kita pakai itu cocok atau tidak. Jadi insight yang mulai kelihatan di sini bukan soal seberapa banyak kita mengubah, tapi seberapa konsisten kita menjalankan satu arah. Karena tanpa konsistensi, semua usaha jadi seperti terpotong-potong, tidak pernah tersambung jadi satu proses yang utuh. Dan di titik ini, biasanya tinggal satu hal lagi yang perlu diluruskan, tentang bagaimana kita membedakan antara perubahan yang memang diperlukan, dan perubahan yang sebenarnya hanya karena kita tidak sabar. Dan itu yang akan kita rangkum di bagian terakhir. Kalau ditarik dari awal sampai sini, gambarnya mulai jelas. Yang bikin ayam tidak pernah stabil seringnya bukan karena kurang dirawat, tapi karena terlalu sering diubah tanpa arah. Niatnya ingin memperbaiki, tapi karena tidak diberi waktu dan tidak punya patokan yang jelas, setiap perubahan justru memutus proses yang sedang berjalan. Di lapangan, yang akhirnya terlihat konsisten itu biasanya bukan yang paling sering ganti metode, tapi yang paling sabar menjaga satu pola sampai benar-benar terbaca. Bukan berarti kaku dan tidak boleh berubah, tapi perubahan itu dilakukan di waktu yang tepat dengan alasan yang jelas. Jadi bukan sekadar reaksi karena hasil belum sesuai, tapi keputusan yang memang didasari pengamatan. Saya sendiri mulai merasakan bedanya ketika berhenti terlalu sering ganti. Bukan langsung jadi sempurna, tapi pelan-pelan mulai kelihatan arahnya. Ayam jadi lebih mudah dipahami, responnya lebih konsisten, dan kalau ada penurunan pun lebih gampang ditelusuri penyebabnya. Dari situ baru terasa, ternyata konsistensi itu bukan membatasi, tapi justru memudahkan kita melihat perkembangan yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sekadar perubahan, tapi perkembangan. Dan perkembangan itu butuh kesinambungan. Kalau terus dipotong dengan perubahan baru, hasilnya tidak pernah benar-benar terbentuk. Ibarat membangun sesuatu, tapi setiap beberapa hari dirombak lagi, tidak pernah sampai ke tahap jadi. Jadi, kalau sekarang kamu merasa sudah mencoba banyak cara, tapi hasilnya tetap naik turun, mungkin bukan karena kurang usaha, tapi arah usahanya belum konsisten. Bisa jadi yang dibutuhkan bukan metode baru,
tapi waktu untuk menjalankan metode yang sudah ada sampai benar-benar kelihatan hasilnya. Insight sederhananya, perubahan tanpa arah sering lebih merusak daripada tidak berubah sama sekali, karena dia memberi harapan sesaat, tapi menghilangkan proses jangka panjang yang sebenarnya lebih penting. Kalau kamu pernah ngalamin pola seperti ini, sering ganti tapi hasilnya tidak pernah stabil, coba lihat lagi. Mungkin yang perlu diubah bukan ayamnya, tapi cara kita menjaga konsistensi. Dan kalau menurutmu pembahasan ini relate, atau kamu punya pengalaman sendiri, boleh banget share di komentar. Siapa tahu dari situ kita bisa sama-sama belajar menjaga arah, bukan sekadar bergerak.